Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube King Rosa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar channel saya bisa berkembang. Terima kasih yang sudah bergabung. Hari ini saya malam ya. Di sini itu malam jam 11.13 baru habis mandi saya. Istirahat itu jam setengah 11 lebih ya, hampir jam 11 saya istirahat hari ini karena anak yang perempuan sakit, terus anak yang laki-laki sudah tidur dari jam setengah 11, tapi anak perempuan belum tidur karena dia sakit. Cuma dia tidurnya sama bapaknya ya. Saya ada kamar sendiri di sini. Majikan ngasih saya kamar sendiri. Untuk bagi kalian yang mau datang ke Cina itu harus pikir-pikir, banyak difikirkan dulu. Jangan langsung tergiur gaji yang besar, karena memang di sini itu kita nasib ya. Kalau kita nasibnya dikasih majikan yang baik, alhamdulillah. Kalau nasibnya kita di sini nggak bagus juga, ya sabar gitu. Cuma ya yang saya rasakan di sini memang majikan saya baik, tapi nggak tahu kenapa saya itu 9 bulan di sini masih tetap belum terbiasa ya. Masih adaptasi terus, nggak tahu sampai kapan saya bisa adaptasi di majikan ini. Padahal majikan itu tidak pernah cerewet, tidak pernah marah. Kalau nyuruh pun juga dia dengan secara baik, maksudnya Bibi tolong bantuin saya ini, nanti kan habis saya bantuin itu dia bilang terima kasih. Biasanya kan majikan jarang-jarang juga ya yang kayak gitu. Enak-enak kan majikan kalau nyuruhnya itu nggak bentak-bentak, nggak dengan marah-marah. Majikan itu nyuruhnya dengan secara halus, terus kalau sudah diturutin, dijalani itu dia bilang terima kasih. Terus di sini itu saya juga ya, gaji itu nggak terlalu besar. Gaji itu cuma 16 juta lebih aja. Cuma saya mikirnya biarpun saya belum betah, belum terbiasa di sini, tapi saya mikirnya kalau untuk ganti-ganti majikan nanti dulu ya. Soalnya saya juga masih baru, masih belum tahu situasi di Cina itu seperti apa. Apakah sama kayak di Taiwan atau beda gitu. Kalau di Taiwan kan kita kayaknya udah biasa ya pesan-pesan taksi atau apa. Kalau di sini tuh kayak susahnya itu kita percaya sama teman, itu yang lebih susah. Itu mana teman yang baik dan mana yang teman yang nggak baik. Soalnya di Cina itu kan ilegal ya, kebanyakan ilegal, nggak ada yang resmi. Itu di Cina itu bagi PRT itu ilegal. Jadi kita itu mencari teman itu harus hati-hati, dan takutnya kita dapat teman itu yang menjerumuskan kita ke yang nggak baik gitu. Saya lihat banyak di postingan itu kadang menjual teman ke orang sini atau apa gitu. Saya takutnya ke situ. Kalau umpamanya saya pindah-pindah terus saya cari-cari job, kalau perasaan kalau di sini tuh job itu sebenarnya satu, cuma yang nge-share job itu kan banyak ya. Tapi itu si job itu tahu agentnya itu dari mana. Kayaknya sih agentnya satu, cumanya yang nge-share itu banyak, yang nge-share job. Nanti siapa yang ikut dia yang baru dapat uangnya gitu loh. Kan kita kalau umpamanya mau ganti majikan itu kan cari-cari majikan ya, kita memperkenalkan diri kita, terus kita umpamanya kita nih pengen nih job ini, terus kita itu komen atau kita inbox atau kita minta widgetnya orang itu yang nge-share job itu. Nanti video kita itu dikasihkan ke majikan, dan bukan kita saja, masih ada juga yang lain yang mau kerja
sama majikan ini. Jadi bukan kita aja yang jadi majikan itu pilihannya itu bukan kita aja, masih banyak gitu loh, masih banyak yang mau kerja sama majikan, tapi majikan itu milih salah satu di antara kita, mana yang cocok untuk majikan. Kalau umpamanya majikan cocok sama si A, terus si A nya nggak mau, dapat lebih baik aku ikut, kan kita nyari job itu kan bukan satu majikan dua majikan kan. Kalau umpamanya majikan ini mental, kita bisa ke majikan ini gitu. Kalau umpamanya majikan ini mental, kita bisa ke majikan yang satunya. Di antara majikan-majikan itu mana majikan yang mau ambil kita. Terus umpamanya majikan ini tuh mau sama kita, mau ngambil kita, terus kitanya itu mikir-mikir, kok gini ya, kalau umpamanya kita nggak cocok, ya udah kita batalin aja. Cuma intinya jangan dulu kita keluar dari majikan. Jadi sebelum kita dapatkan job itu, kita jangan dulu keluar dari majikan. Lebih baik kita ngomongnya sama majikan itu kalau kita sudah dapatkan job dan kita sudah perjanjian sama majikan yang baru, tanggal berapa kita datang ke tempat majikan yang baru, atau majikan bisa jemput kita itu tanggal berapa. Jadi kita itu baru ngomong sama majikan kita yang sekarang itu. Jadi jangan keluar dulu dari majikan yang sekarang, terus kita nyari jobnya itu di kontrakan atau di luar gitu, ikut temen atau apa. Mendingan kita kalau umpamanya mau ganti majikan itu, kita cari-cari job dulu. Nanti kalau udah deal sama majikan yang baru, nah kita ngomong sama majikan yang lama kalau kita sudah tidak mau kerja lagi di sini, atau cari-cari alasan yang lain yang bisa diterima sama majikan kalau kita itu mau keluar dari rumahnya majikan. Terus intinya umpamanya keluar dari rumah majikan, kita ingat ya, jangan bawa barang-barang majikan atau barang yang gak dikasih sama majikan. Umpamanya barang-barang yang dikasih sama majikan, lebih baik kita pisahkan antara baju kita, barang-barang kita atau barang yang dikasih sama majikan itu dipisah. Itu umpamanya majikan bolehin kita bawa barang yang majikan kasih, ya syukur alhamdulillah ya. Kalau takutnya yang ditakutin itu majikan gak terima kalau kita itu keluar dari rumah dia, terus dia minta lagi barang yang sudah dia kasih, takutnya ke situ. Terus juga bagi kalian yang mau kesini ya, saya cuma sekedar ngasih saran aja sih. Kalau saya sekarang nggak mikirin mau beli baju, beli tas, beli sepatu yang bagus-bagus gitu loh buat liburan. Saya nggak kepikiran sampai ke situ, karena memang saya mikirnya gini, daripada nanti kita pindah majikan atau kita sudah nggak cocok sama majikan ini, terus kita pindah ke majikan karena barang kita terlalu banyak, kita itu dibikin ribet sama diri kita sendiri itu loh. Maksudnya kalau umpamanya kita sudah ada baju untuk kita pakai, minimal lah satu koper itu baju buat kerja sama baju buat libur, terus satu koper itu juga baju buat musim dingin. Itu 2 koper itu udah, bagi saya udah terlalu banyak ya. Cuma ya kalau di sini kan ya ada musim dinginnya, kita nggak mungkin ya satu koper, karena memang musim dingin itu bajunya tebal-tebal, celananya juga tebal-tebal. Itu satu koper cuma muat berapa biji baju, berapa biji celana. Jadi kita ya mungkin punya 2 koper besar. Cuma kalau untuk tas, sepatu atau yang lain-lain itu untuk saat ini saya nggak kepikiran ke situ ya, karena di pikiran saya memang saya mengejar target untuk bisa cepat mengumpulkan hasil jerih payah saya, dan saya tabung untuk saya investasikan nanti kalau saya sudah sampai di Indonesia atau kalau saya sudah pulang ke Indonesia gitu. Oke, sekian dulu karena ini sudah malam ya, mau jam 11:30. Waktunya saya juga istirahat. Terima kasih yang sudah gabung.
Terima kasih, semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.